Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani hafizakumullah, saudara-saudara seiman, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, terutama dalam menjalankan ibadah puasa ini. Satu hal yang mungkin jarang disadari oleh kita yang berpuasa atau sebagian kita yang berpuasa adalah hubungan puasa dengan alam. Kalau kita perhatikan, waktu atau lama puasa itu tergantung pada peredaran matahari. Di Indonesia kita bisa katakan rata-rata puasa itu 13 sampai 14 jam. Tapi di luar negeri, apalagi negeri dengan 4 musim, panjang puasa itu bisa bervariasi, tergantung musimnya. Apa yang kemudian bisa kita ambil dari satu hal ini? Satu hal yang sangat penting adalah puasa mengajarkan kita untuk mendekati alam ini, untuk kemudian merasa terhubung dengan alam, untuk kemudian merasa bahwa kita adalah bagian kecil dari alam semesta, sehingga kemudian rasa sombong itu menghilang, rasa tinggi hati itu menghilang, berganti dengan rasa rendah hati kepada sesama manusia dan alam semesta, berganti untuk rendah diri kepada Allah. Kita juga kemudian rela untuk menjaga alam semesta ini, dilihat atau tidak dilihat orang. Karena kita tahu kita ini terhubung dengan alam semesta ini, dan tindakan apapun yang kemudian kita berikan kepada alam semesta ini akan kembali kepada kita. Ketika kemudian kita membuang sampah sembarangan misalkan, maka kemudian Allah akan membalas tindakan kita lewat alam itu sendiri. Oleh karena itu, seorang muslim tidak benar jika dikatakan tidak memiliki kepedulian dan keterhubungan dengan alam. Ia peduli dan ia kemudian berusaha memaknai kedekatan dengan alam sebagai ibadah kepada Allah. Nah, apa kemudian yang kita dapati ketika seseorang itu sudah rendah hati, sudah merasa terhubung dengan alam ini? Pertama, dia mengenal atau dia berusaha mengenal macam-macam alam, terutama alam yang bisa diindra. Ia kemudian berusaha mengeksplorasi alam yang ada di sekitarnya. Ia juga berusaha menjaga alam sekitarnya. Dia juga berusaha menjaga sumber-sumber daya yang ada di sekitarnya. Sehingga kemudian bisa kita dapatkan orang yang puasanya baik dan terhubung dengan alam dengan baik. Dia akan menjaga konsumsinya. Tidak akan semena-mena makan apapun kemudian membuang yang tidak termakan. Jika ia seorang pengusaha sukses, ia mungkin
atau ia berkemungkinan besar menjaga alam semesta dalam rangka eksplorasi alam. Ketika dia menambang misalkan, dia tidak ingin merusak lingkungan sekitarnya. Kemudian ikhwan hafizakumullah, seseorang yang memiliki kepekaan dengan alam semesta, bisa jadi dia mendapatkan karunia Allah berupa keterampilan memperkirakan, keterampilan mengestimasi. Dia bisa kritis saat melihat sebuah fenomena, melihat angka-angka, maupun melihat gambaran-gambaran yang ada di hadapannya. Misalkan ketika dia memperkirakan jarak, memperkirakan waktu, dia bisa memprediksi dengan relatif tepat. Ketika dia melihat angka-angka pernikahan yang semakin menurun, dia bisa memprediksi bahwa kemungkinan besar jumlah penduduk di suatu negeri akan berkurang. Ketika dia melihat fenomena-fenomena pernikahan dengan child free, atau kemudian dia melihat fenomena orang yang tidak ingin menikah. Di satu sisi ada pernikahan, di satu sisi ada seks bebas. Dia bisa memperkirakan bahwa kemungkinan manusia ini bisa punah. Maka kemudian dia melakukan antisipasi dan rekomendasi kepada orang-orang sekitarnya. Dia berusaha berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dia melihat bentangan-bentangan alam yang semakin rusak misalkan, dia juga bisa memprediksi bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa jadi terjadi keburukan-keburukan atas nama alam. Maka hadirin sekalian, sebenarnya puasa itu menghubungkan kita dengan berbagai hal. Dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dengan alam semesta. Dan itu semua dibungkus dengan keterhubungan kita kepada Allah SWT. Semoga puasa kita tahun demi tahun mengasah diri kita untuk semakin tajam, sehingga kemudian kita bisa melihat al-asrar al-ilahiyah, rahasia-rahasia ilahiyah, sehingga kemudian kita menjadi orang yang penuh hikmah. Dan Allah SWT mengatakan, berfirman, "Faman yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang telah diberi hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Semoga kita diberikan Allah kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, sehingga kemudian kita istiqomah, kita bisa memberikan kebaikan untuk kita dan orang sekitar kita di dunia maupun nanti di akhirat. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.